Dan pertanyaannya adalah tentukan kuat arus yang mengalir. Karena hukum 2 Kirchhoff, jadi rumusnya sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Di sini biasanya min sigma 1 min, biasanya min karena min sigma kan nilainya 2. Ini kan arah loopnya kan searah dengan jarum jam. Jadi min sigmanya kan 2. Jadi kan ini bisa min tuh karena ketemunya sama garis yang pendek. Kalau ketemunya sama garis yang panjang berarti plus. Berarti min sigma 1 ditambah plus sigma 2 bisanya plus kan karena sigma 2 nya ketemunya sama yang panjang dulu. Terus min sigma 3 ketemunya sama min plus I dalam kurung R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Nilai min sigma 1 tuh 2. Jadi min 2 tambah 4 diambil 7 ditambah I yang nilai R juga dimasukin, jadi 8 tambah 2 tambah 10 sama dengan 0. Jadi hasil dari min 2 tambah 4 diambil 7 adalah min 5 ditambah I. Ini bisanya I karena yang ditanyakan. Terus nilai dari penjumlahan R hasilnya 20 sama dengan 0. Pindah ruas, jadi 20 dikali 1 sama dengan 5. Si 5 ini tuh pindah ke sini, jadinya plus. Terus I 5 sama dengan 5 per 20. Si 20 nya pindah jadi pembagi. Jadi 5 dibagi 20 sama dengan 1/4A. Jika dijadikan bilangan desimal maka 0,25 ampere. Yang kedua, saya akan menjelaskan soal medan listrik pada keping sejajar. Sebuah konduktor 2 keping sejajar, tiap kepingnya berbentuk persegi panjang. Panjangnya 10 cm, lebarnya 4 cm, diberi muatan 4 mikrokolom yang berlawanan jenis. Hitunglah rapat muatan listrik masing-masing keping dan besar kuat medan listrik di antara kedua keping. Jadi diketahuinya ada panjang sama dengan 10 cm, lebarnya 4 cm, terus dikasih luas persegi panjang. Cara menghitung luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jadi 10 kali 4 sama dengan 40 cm kuadrat. Lalu diubah menjadi meter kuadrat. Jadi 40 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lalu diketahuinya ada Q sama dengan 8 mikrokolom, diubah menjadi sama dengan 8 kali 10 min 6. Kan ditanyakannya rapat muatan listrik masing-masing keping. Jadi yang pertama masuk ke rumus. Rumus rapat muatan listrik itu sigma sama dengan Q per A. Nilai Q-nya kan ini dimasukin 8 kali 10 pangkat min 6. A-nya nilai A-nya 40 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 8 dibagi 40 tuh nilainya 0,2 kali 10 pangkat min 2. Bisanya min 2 karena ini kan 4, ininya min 6. Min 4, min 4 nya pindah ke sini, jadinya pindah ruas, jadinya plus, jadi min 6 plus 4. Jadi punya hutang 6 bayar 4 jadi min 2. E besar kuat medan listrik. Rumusnya E sama dengan sigma per sigma 0 sama dengan, kan sigma tadi udah dihitung, hasilnya 0,2 kali 10 min 2 per 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini tuh nilai ini tuh dari sininya udah bawaannya. Jadi 0,2 kali 10 min 2 dibagi 8,85 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 0,02 kali 10 pangkat 10 Newton atau Coulomb. Sudah. Yang ketiga, saya akan menjelaskan contoh soal induksi magnet pada kawat lurus. Soalnya, sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 20 ampere. Seperti pada gambar ini ya gambarnya. Besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm adalah. Jadi yang ditanyakannya kan titik P yang berada tepat di bawah kawat tersebut. Di sini diketahuinya ada I sama dengan 20 ampere, A-nya 10 cm. Harus diubah dulu ke meter jadi 0,1. Terus ada mu 0 sama dengan 4pi kali 10 mi 7. Yang ditanyakannya B. Langsung masuk ke rumusnya aja. Rumusnya yaitu B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2pi dikali A. Sama dengan dimasukin nilai mu 0 nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7.
dikali 20 dibagi 2V kali 0,1. 2V ini tuh dari rumusnya, terus angka mu 0 juga dari sananya. Terus jadinya kayak 4 dulu dibagi 2, kan 4 dibagi 2 tuh 2, sisa 2, tinggal 2 dikali 20, 40 dibagi 0,1, 400. Jadi 400 kali 10 pangkat min 7T. Terus diubah, kalau nilai ini tuh gak boleh kayak ratusan kan, harus satuan. Jadi nolnya dihilangin, jadi 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi si 7-nya dikurangi 2, kan ada 2 nol di soal sebelumnya. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 tes lah sudah. Yang keempat, saya akan menjelaskan perbedaan generator AC dan DC serta cara kerjanya. Generator AC menghasilkan arus bolak-balik, sedangkan generator DC menghasilkan arus searah. Generator AC mengubah energi mekanik menjadi listrik secara lebih langsung, sedangkan generator DC memerlukan komutator untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Generator AC sering digunakan di rumah tangga dan industri, contohnya mesin cuci dan kulkas. Sedangkan generator DC lebih cocok untuk perangkat elektronik khusus, contohnya komputer, telepon genggam, kendaraan listrik, klap. Jadi prinsip kerja generator AC dan DC adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik melalui proses gelombang elektromagnetik. Ya udah.